A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Mushola Al-Kautsar ini. Dan semoga Allah jadikan tempat kita kumpul ini merupakan tempat yang betul-betul mendatangkan keberkahan, menyuburkan iman kita, sehingga kita menjadi orang yang sadar bahwa hidup di dunia ini betapa singkatnya, menggapai kemuliaan yang husnul khatimah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan mengkaji buku baru yang akan kita bahas rutin insyaallah. Buku yang berjudul Tazkiyatun Nufus Al-Anbiya wal Mursalin yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Taimiyah. Yang mudah-mudahan buku ini bisa menjadi rujukan baik buat kita untuk bisa lebih istiqomah di atas kemuliaan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Allah menginginkan manusia betul-betul mengerti bahwa setiap ibadah yang mereka lakukan itu akan membentuk karakter khusus orang yang melakukan ibadah, yakni menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena banyak orang beranggapan kalau orang sudah sholat berarti dia dapat hidayah. Kalau orang sudah melakukan puasa di bulan Ramadan berarti dia sudah dapat hidayah. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat, dia sudah dapat hidayah. Atau mungkin dia sudah haji maupun umroh yang dirutinkan, dia sudah dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ayat menegaskan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayatnya kan begitu. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kuberikan hidayah. Berarti hidayah yang Allah berikan itu pada orang yang bersungguh-sungguh. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, berapa banyak orang yang sholat menghalalkan korupsi? Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, berapa banyak orang yang selesai Ramadan pun rusak agamanya? Berapa banyak orang yang selesai haji dan umrah menjadi sombong? Apakah dia dapat hidayah? Hidayah yang diinginkan itu ketika ibadah yang dilakukan betul-betul memiliki kemuliaan setelah dia beribadah. Sehingga ada satu ayat yang bagus sekali yang Ibnu Taimiyah ini meletakkan pada bab takwa ini, surat Al-Hadid ayat 28. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulih.
yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ada ayat dalam Al-Hadid ayat 28 di sini, ayat yang dikhususkan untuk orang beriman. Karena ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Berarti kan yang enggak beriman enggak hai. Silakan di luar lah yang enggak beriman gitu ya. Ini untuk yang beriman saja. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Menandakan orang beriman juga ada yang enggak bertakwa. Ya, kalau ambil fikihnya gitu ya, berarti ada orang yang beriman tidak bertakwa. Makanya kita nggak bisa mensucikan seseorang. Ya, mau dia sih udah ulama atau udah orang suci dah. Tuh kuburan-kuburan orang suci nggak ada manusia yang suci. Hatta dia seorang wali tidak suci. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah sucikan, Allah maksumkan mereka. Sehingga sudah harus punya keyakinan kita, di atas muka bumi ini tidak ada kuburan orang suci, tidak ada guru-guru yang suci, sudah tidak ada. Karena ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Atau mungkin diterjemahkan lain bahwa kalau memang pengen bertakwa dan mudah kita bertakwa, kritisi iman. Karena takwa yang dimaksud di sini adalah hasil dari ibadah yang dilakukan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kayak kita bicara puasa kan gitu ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kita disuruh puasa kayak orang dulu puasa. Kenapa kayak orang dulu puasa? Ya lihat aja orang dulu puasanya gimana coba. Ya lima puasa yang Nabi contohkan full sebulan. Atau kita bicara puasa Daud, Yaumul Bid, Senin Kemis Bas, selama ada syariatnya. Kalau kita contoh puasa yang pernah ada, la'allakum tattaqun, kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Ya umumnya takwa itu diterjemahkan bahwa melakukan yang diperintah, menjauhkan yang dilarang. Umumnya kan begitu ya. Tapi lebih dalam lagi ayat ini mengatakan, wa aminu bi rasulih. Kalau kalian sudah beriman, bertakwalah. Kemudian beriman dengan yang Nabi bawa. Artinya perintah takwa, kemudian beriman dengan yang Nabi bawa. Sunnah Rasulullah SAW. Kata Allah, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan berikan dua keuntungan buat orang yang beriman, bertakwa, nyontoh Rasul. Gitu loh. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Maka akan kuberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama kata Allah, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Aku akan berikan cahaya kepadanya, yang dengan cahaya dia akan terbimbing gitu loh. Maknanya ibadah kalau landasannya iman, takwa kepada Allah dan mencontoh Rasulullah SAW, bekasnya itu jelas. Kita kalau bersahadat sesuai dengan apa yang kita pahami, yakni perintah Allah dan contoh Rasulnya. Karena kan ibadah itu kan rukunnya dua, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Maka seluruh ibadah itu pasti memiliki bekas. Imma syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalian dicontohin itu. Kalau kita ganti wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah, nggak benar ya. Udah kalau Nabi yang lain udah beda dah. Karena syahadat Nabi udah ajarin. Kalau syahadatnya udah betul, ya, nggak wa anna Ali, wa anna Hasan Husain, udah. Jangan dibikin-bikin udah. Ya. Syahadat Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesuai dengan contoh. Aminu bi rasulih tadi. Allah berikan yu'tikum kiflain yaj'alakum nuran. Ada cahaya syahadat. Apa cahaya syahadat? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini orang sudah bersyahadat, maka berlaku hukum orang Islam tidak boleh dibunuh. Kalau syahadatnya betul, orang Islam tidak boleh dijarah hartanya. Kalau syahadatnya betul,
Bahkan orang Islam tak boleh digibah, dicaci maki, dikasak kusuk. Sudahlah. Enggak memberikan solusi. Mencaci maki dari pinggir jalan enggak memberikan solusi. Mendingan kita doain yuk. Ya, mendingan kita doain dah. Karena kita udah ribut masalah siapa yang bakal jadi, udah terlanjur jadi, mendingan doain dah, gitu ya. Selama dia seorang muslim, doain. Ya, kita minta sama Allah dah. Ya Allah, berikanlah hidayah pada pemimpin kami, ya Allah. Mudah-mudahan dia mau ikut kajian, ya Allah, gitu ya. Jadi ada masukan-masukan sunnah lah dari Quran dan sunnah. Karena kalau Quran dan sunnah itu kan bayan, kata Allah apa? Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Karena kalau obrolan tuh nggak pakai Quran, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau obrolan landasannya Quran, selesai. Ini buat koruptor-koruptor yang beragak-beragak ngumpet, aman nggak ketahuan. Emang aman sama Allah? Ayat mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, orang yang hidup pasti mati. Kamu ngumpet dari hukum, emang berapa lama? Terus kamu aman nanti di akhirat. Mendingan ketangkep di dunia, ada beres urusannya. Di akhirat ini Masya Allah, ya, urusannya gak bakal beres dah. Nah, kalau ini diingatkan kan indah sekali. Nah, tugas kita mendoakan dah. Doakan pemimpin kita, doakan petinggi-petinggi kita, semoga Allah berikan hidayah lah. Paling tidak ya Allah, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasdama syi'ta. Paling tidak ya Allah, tolong letakkan rasa malu di hati mereka ya Allah. Malu sama Allah. Apa yang dia mau sombongkan? Rumahnya yang tinggi, gedungnya yang besar. Coba ketika pesawat take off, suruh lihat dari jendela rumahnya yang tinggi. Itu lama-lama kecil loh, lama-lama hilang loh. Betul. Terus apa yang dia mau sombongkan? Habaan mansurah. Tuh, kalau syahadatnya betul, kena ada semua. Kita bicara sholat, kalau sholatnya betul, beriman, bertakwa, mencontoh Rasulullah SAW, sholat nggak diragukan. Tanha anil faksawal munkar. Makanya kalau sholatnya betul, imannya rapi, takwa, mencontoh Rasul, habis sholat ya beda. Ya, keinginan-keinginan berbuat negatif ya malu lah. Ya, karena dia tahu sekali, dia baru mengatakan Allahu Akbar, baru aja dia mendengar Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allah mendengar orang yang memujinya. Kan dia terasa terpantau sama Allah. Betul-betul menjadi orang yang muhsin, sehingga dia nggak perlu orang, karena hatinya terpincut dengan Allah. Apapun yang dia lakukan, dia yakin terpantau sama Allah. Makanya kata Rasul, la yasriku syarik inda syarik wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr inda yasrabu huwa mu'min. Ini orang mencuri, waktu mencuri itu nggak beriman. Kalau dia beriman, nggak jadi dia mencuri. Sama orang yang minum khamr, minum minuman keras, waktu minum dia nggak beriman. Kalau dia beriman, nggak jadi minum dia. Wa yazinu zani nazani wa mu'min. Dan nggak mungkin orang yang berzina ketika berzina dia beriman. Dan jadi permasalahan apa? Imannya tadi. Orang yang beriman pun tetap Allah katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena memang lebih mudah mengajak berbuat baik sama orang beriman. Jadi kita kalau mau orang itu baik dalam sebuah kebaikan, ya rapiin imannya dulu. Kalau imannya nggak rapi agak sulit ya. Allah berikan kemuliaan yang jelas sekali seluruh ibadahnya. Kalau landasan sudah betul, iman, takwa, ittiba, mencontoh Rasulullah SAW, yang ja'alakum nuran tamshuna bihi. Ini betul-betul ibadah itu cahaya, pelita hati, yakni pelibulara, penunjuk jalan yang makin jelas. Dia tahu sekali bahwa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Tenang hidupnya. Ini permasalahannya, semua yang saya minta dalam hidup ini adanya sama Allah. Mungkinkah saya minta kepada selain Allah? Ya nggak mungkin. Terus kalau adanya sama Allah, gimana cara mintanya? Taat sama Allah. Terus mungkinkah orang yang taat dikasih sama Allah? Ya nggak mungkin. Jadi betul-betul dia paham sekali.
Yang dia inginkan keberkahan. Dia sadar sholat ini tidak bikin dia kaya. Jadi jangan kita anggap kalau kita udah sholat tinggal kayanya doang gitu ya. Ya Ustaz, saya sih yakin Ustaz, temen saya nggak sholat, kaya. Saya sholat ya, kebanyakan saya sama dia Ustaz, rukunya betul. Tapi ya Allah Ustaz, kalau misalnya harta banyakan dia gitu ya. Karena memang sholat nggak bikin kita kaya. Ya, sholat nggak bikin, sholat cuma bikin kita tanha anil faksa wal munkar. Sholat cuma bakal membuat kita menjadi orang yang senang mencegah kekejian dan kemungkaran. Ya, kalau bicara kebaikan sudah pasti, karena bicara mencegah kekejian dan kemungkaran nggak semua orang mampu. Setiap orang bisa berbuat baik, tapi nggak setiap orang bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Ya, kepedulian sosialnya hidup, yang Nabi sudah ajarkan, dan ini yang membuat hati dilembut. Saya masih ingat beberapa waktu yang lampau saya sampaikan sebuah hadis. Rasul tanyakan kepada sahabat, tuhibbu an ayyalina qalbu wa tudrika hajatak. Maukah kalian kuajarkan tentang sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut itu bisa membuat hati kalian lembut dan tudrika hajatak, dan hajat kalian selesai. Jadi hidup kalian gak punya masalah lah. Ya masalahnya cuma ada solusinya aja gitu ya. Sahabat bilang mau sekali Rasul. Apa kata Rasul? Irhamil yatim wa musara'sa wa atimhu min tu'amik. Bahasa mudah sekali ya. Kayak kalla balla tukrimuna yatim gitu ya. Wala ta'aduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan, dan seterusnya. Ya karena ciri khas orang yang beriman itu hatinya lembut. Orang nggak dikatakan beriman kalau dia hatinya nggak lembut. Bagaimana melembutkan hati? Hati ini condong untuk ada kepedulian, dan kepedulian yang paling gampang dipedulikan apa? Anak-anak kecil yang lemah, anak yatim tadi. Bukan berarti harus anak yatim, karena banyak yang lemah yang lainnya nanti. Fadhal. Irhamil yatim wamsara'sa. Cintai ini anak-anak yatim, pegang kepalanya. Wa'atihum min tu'amik. Kasih makan dia yang kamu makan, bukan sisa yang kamu makan. Ya. Jadi kalau Rasulullah tuh haramkan, Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, jangan sampai kau memberikan makanan sisa makan yang kau makan, tapi berikan makan yang kau makan. Karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena kamu tidak akan pernah dapat sebuah kebaikan sebelum bisa memberikan yang paling kamu suka. Di kita ini kan standarnya kalau udah nggak suka baru kasih orang, betul? Ini yang nggak diperbolehkan. Yuk melatih diri memberikan sesuatu yang memang kita sukai. Kita tahu diri bahwa kita memang jarang menyentuh ini Quran. Kita punya uang bisa beli Quran mahal lah. Quran mahal tuh hurufnya pun bagus, sehingga kita bacanya enak. Tapi jarang. Ada orang yang memang rajin baca, Qurannya jelek. Asli nih, kayaknya ini Quran kesayangan saya nih. Cuma kalau di tangan antum ini Quran bakal sering kebuka gitu. Kalau saya kan kalau lagi mood doang gitu loh ya. Kertasnya juga lurus-lurus gitu ya. Beda saya sama kamu, kalau kamu baru baca 2 lembar, diulang lagi, alhamdulillah 2 lembar gitu ya. Kalau saya baru baca 2 lembar ke bait belakang, ya Allah berapa lama lagi ya Allah gitu ya. Beda kita di situ saja lah ya gitu ya. Jadi kalau kita berikan ke orang, orang lebih bahagia. Boleh. Jangan tunggu nih baju kita udah gak demen baru kasih orang, makanan pun sama, jangan tunggu basi baru kasih orang. Justru yang melembutkan hati ini, wa'atihum min ta'amik. Berikan makan yang kamu makan. Coba hati ini hidup, kita lagi makan empuk aja, lagi makan apalah, makanan yang empuk-empuk gitu ya. Ya Allah, ini ibu saya ini lebih cocok makan ini. Atau mungkin kalau ibu kita sudah gak ada, tetangga saya ini orang tua seneng nih kalau dikasih ini. Bahagia gitu loh, kalau membuat seneng orang tuh bahagia gitu. Ini yang dikatakan mulia. Jadi bukan malah kita kasih yang enggak, bukan. Sampai-sampai kalau kita makan beras yang enak saja. Ya Allah, Mak, kalau bisa beli lebihan, kasih ini orang miskin, kasih ini beras. Enak ini beras. Anaknya seneng nih makan. Jangan udah miskin dikasih yang perah. Kasihan tuh orang miskin. Udah susah berasnya nggak enak lagi gitu ya. Jadi wa'atihum min tu'amik, kasih makan yang memang kamu makan, yang kamu suka. Berhasil membuat orang lain bahagia gitu loh. Kita makan coklat yang enak,
Ini kalau anak-anak kecil di panti asuhan ini makan coklat seenak ini, hukum anak kecil suka gula-gula, betul? Suka coklat. Jangan yang coklat bagus, dan yang enak-enak sini nih. Ini coklat cap duit kasih orang, orang. Yang makan 2 batuk 3 hari dikasih orang, insya Allah ya. Tidak akan pernah dapat kebaikan. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Kalau caranya sudah betul, seluruh ibadah yang kau lakukan berbekas pada kebaikan. Dan yang kedua, diberikan cahaya apa? Wa yaghfir lakum. Ibadah yang kalian lakukan membuat kalian diampuni. Ibadah yang kalian lakukan membuat kalian diampuni oleh Allah. Ya iyalah, Nabi sudah mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. 5 waktu yang kau lakukan dengan betul, dengan tumanina, khusyuk, ikhlas karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Karena Allah betul-betul subhanallah menjadi penghapus dosa sampai sholatnya akan datang nih. Sholat asar kita tergantung zuhur kita loh. Jadi kalau zuhur kita udah rusak, ya asar wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang sholat zuhur kita sudah bagus dan betul-betul sebagaimana yang Nabi katakan, ij'al sholatakum sholatal muwaddi'. Jadikan sholatmu sholat terakhirmu, kata Rasulullah. Karena nggak ada yang tahu asar nyampe enggak umur kita kan. Kita nggak bisa cengangas-cengenges. Dari asar, belum tentu. Ya. Makanya kita paling nggak boleh ngeluh tuh. Ya Allah udah asar ya Allah. Nggak boleh tuh. Alhamdulillah ada yang nyampe asar, Masya Allah ya. Jadi harus seneng. Senin gitu. Kalau nggak Senin kan, ya Allah udah Senin lagi ya Allah. Seneng, alhamdulillah Senin ya Allah. Teman mati Minggu kemarin gitu ya. Kita masih ada umur namanya, masih bisa berbuat kebaikan. Allah ampunkan, setiap ibadah itu memberi ampunan. Ya Masya Allah indahnya hidup. Allah giring kita untuk lebih mulia lagi. Nah, arahan itu pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 154 ketika Allah berfirman, wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Quran ya, itu merupakan petunjuk dan rahmat di dalamnya untuk orang yang takut kepada Allah. Apa kaitan dengan takwa, Ustaz? Ya karena takwa itu aplikasi dari takutnya kita sama Allah. Kita kalau baru sholat sekali belum bisa dibilang takut sama Allah. Tapi kalau sholat sudah diulang-ulang, sejak kecil memang kita biasa mengulang-ulang sholat, mulihina fid du'a, mengulang-ulang doa, beda. Rasa takut timbul dengan sendirinya. Sehingga orang yang sudah sering sholat wajib dari kecil, besarnya senang menghiasi yang wajib dengan rawatib. Tapi kalau sudah tua, dulu sudah besar baru belajar yang wajib, rawatib jadi beban. Ya, ya Allah, mana ada kopiahnya lagi ya Allah. Oh, 4 lagi ya Allah. Ya berat gitu tuh ya. Bicara tahajud, ya Allah mana 8 lagi, witir 3 ya Allah. Gitu. Kayaknya ngelutu aja. Tapi kalau dibiasakan dari kecil terbiasa memang sholat itu merupakan isti'anah atau labul ma'unah, wallahi sholat menjadi sebuah amalan yang indah. Apa kata Rasulullah SAW? Waju'ila qurratu 'aini fis shalah. Dan Allah selalu menjadikan pemandangan paling indah di mataku itu gerakan sholat. Karena memang terbiasa. Dan sahabat melakukan itu semua. Di mana dia bisa mengadu, di mana dia bisa menangis, di mana dia betul-betul bisa mengingat kebaikan dan keburukan yang pernah dia lakukan dalam salat. Nah, Quran hudan, petunjuk di dalam wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lilladzina hum bi rabbihim yarhabun. Buat orang yang takut sama Rabbnya. Kok bisa takut? Karena kenal Allah. Kok bisa kenal Allah? Karena sering mengenal Allah. Imam musyaratah diri, dia mengikat diri dengan Allah. Imam dia betul-betul memuraqabah, menjaga ikatannya dengan Allah. Atau tadi jahadu fina, bersungguh-sungguh. Karena kalau cuma sekedar gugur sholat, siapapun bisa. Siapapun bisa. Tapi hikmah sholat nggak semua punya. Makanya kalau dikatakan waja'alakum nuran, ini orang yang betul-betul mengerti sholat. Sholat membuat cahaya khusus dalam hidupnya.
sehingga dia mengerti sekali, kalaupun dia kerja di sebuah tempat ini rezeki nggak selamanya di sini. Saya kerja di sini modalnya sebuah kejujuran dan talenta yang saya miliki, sehingga berkah rezeki yang saya dapatkan ini akan berbias pada berkah generasi yang akan datang. Karena jangan kita anggap bahwa besar kecil rezeki itu menentukan kemuliaan ke depannya. Tidak, berkahnya itulah yang menentukan kemuliaan ke depannya. Kenapa lebih banyak orang-orang yang gajinya kecil, sholatnya khusyuk ketimbang yang gajinya besar gak khusyuk? Ya kan jelas, banyaklah amalan seperti itu ya. Lebih banyak yang terjadi seperti itu. Ini membuktikan keberkahan. Kita disuruh takut sama Allah. Kemudian penjelasan yang terakhir, yakni surat Al-Imran ayat 138. Ketika Allah firmankan tadi, hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza Quran. Hadza ini Quran, bayanun linnas. Ini Quran merupakan suatu keterangan yang jelas. Linnas buat manusia. Ya. Wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Tapi lebih dari itu, Quran merupakan petunjuk. Quran merupakan mau'izah. Quran ini merupakan pelajaran. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi justru semakin kita khusyuk dalam ibadah, semakin kita betul-betul dekat sama Allah, semakin kita mengerti bahwa dalam Quran itu semua yang kita lakukan pernah terjadi. Sehingga kan begini, banyak orang berkata, Ustaz, dulu waktu saya belum rajin banget sholat, hidup kayaknya jarang diuji. Tapi sekarang ketika saya rajin sholat, ini ujian kok kayak lengket betul sama saya. Ada saja, ya istri, ya suami, ya anak, ya orang tua, ya mantu, ya mertua, ada aja ujian. Beres semua, tetangga jahil. Aduh, Masya Allah, kayaknya nggak urung-urung nih ujian dalam hidup saya. Ya sebenarnya pendewasaan diri. Ya orang tuh kalau nggak diuji nggak kuat lah. Kayak tukang kayu suka bilang, apa sih yang membuat kayu jati itu makin tua makin mahal? Karena hempasan angin itu yang meliuk-liukan batang itu membuat uratan bagus pada kayu jati katanya. Ya seperti orang yang makin dewasa, makin banyak ujian, makin indah dipandang. Lihatlah orang-orang soleh yang ujian itu nggak kurang, tapi karismanya makin timbul. Lihat orang-orang soleh, makin kuat ujiannya, makin dia mampu menghadapi dan dia nggak futur, nggak jadi malas dalam beribadah, makin indah dipandang. Demi Allah, lihatlah wajah orang tua kita. Ujian yang menerpa hidupnya membuat pemandangan paling indah di atas dunia. Yang pertama Ka'bah, yang kedua wajah orang tua sendiri. Lihat. Jujur banyak keindahan di muka bumi, menatap orang tua jauh lebih indah ketimbang yang lainnya. Kenapa? Karena masa yang bercerita, waktu yang bercerita. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, talabul hidayah, minta petunjuk sama Allah. Ya kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Orang yang ujiannya berat. Berarti kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, ujilah aku ya Allah dengan ujian para nabi, ujian para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wajar dong kalau kita sholat makin khusyuk makin diuji. Emang kita yang minta. Oh begitu. Oh gitu anak nggak baca lagi. Jangan baca tetap ya. Karena orang harus diuji untuk lebih mendewasakan diri dengan ujian ya. Makanya saya tekankan tadi Al-Hadid ayat 28, fungsi orang yang beriman bertakwa mencontoh Rasul, dua keuntungan tadi. Kalau bicara ujian mudah untuk menjalaninya. Itulah hiasan hidup yang mendatangkan kekhusyuan. Wallahu musta'an. 5 menit ke depan silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Silakan, mungkin yang saya sampaikan ada yang nggak dipahami. Allah, ini antum, barakallah. Assalamualaikum. Kalau di salah Allah Akbar, saya tahu dari beberapa ucapannya berbeda-beda aja. Kalimat Allahu Akbar yang benar ucapannya.
Allahu Akbar. Jadi beda dengan azan ya. Kalau dalam ilmu tajwid an-nida yutawilu masya'ah. Kalau dalam panggilan itu kadang-kadang panjang itu diperpanjang sendiri semampunya. Tapi kalau dalam kalimat yang tertulis dalam bahasa Arab yang ada di Quran, maka sesuaikan dengan harokahnya. Satu alif, Allahu Akbar, seperti itu. Akbar, ya akbar, jelas akbar. Akbar, rohnya mati. Akbar, bukan ak. Jadi akbar, enggak pakai kol-kol lah. Ak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Allahu Akbar. Barakallah. Fadhal, silakan ya. Naam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya, Iya. kalau dalam Islam itu untuk jika ada saudara atau orang tua meninggal, Naam. itu apakah yang dalam Islam itu seperti ada di syariat kita kan ada 3 hari, 7 hari, setahun. Itu apakah dalam Islam itu kita diperbolehkan? Dan kalaupun memang dalam Islam itu kita hanya cukup mendoakan saja untuk yang sudah meninggal, Naam. itu seperti apa yang disyaratkan dalam Ya. Apakah ada ritual khusus buat orang yang meninggal dalam Islam? Ya, dalam Islam ada ritual khusus buat orang yang meninggal. Kata Rasulullah, yang pertama, orang yang meninggal itu harus dimandikan. Yang kedua, dikafankan. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. Adapun takziah 3 hari buat ahlul mayit. Takziah 3 hari. Silakan orang mau mengucapkan bela sungkawa selama 3 hari. Sementara yang 4 bulan 10 hari buat istri yang ditinggalkan kalau suami yang meninggal. Selain itu tidak ada. Ya. Jadi ritual 3 hari, 7 hari, 100 hari, yang enak kita tanya sama orang yang melakukan. Di mana nih contoh Rasulnya gitu loh. Karena kalau kita mau sedikit berjujur-jujur dalam ibadah, wallahi tidak ada sebuah hadis pun yang sahih yang mengajarkan seperti itu. Ya. Ini sampai kepada kita ini ritual abad 3 Hijriah dari Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyun, Syiah Fatimiyah, yang membuat sebuah tradisi ritual-ritual seperti ini. Tapi kalau kita langsung ke Rasulnya, tidak ada contohnya. Bahkan 4 imam mazhab, ya, dari Abu Hanifah, Hanafiyah, Imam Malik, Malikiyahnya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'iyahnya, dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbaliyahnya, atau Sufyan Ats-Tsauri atau Hasan Basri, tidak ada yang melakukan. Ya kalau kita mau jujur gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah pemahaman yang kita nggak mau mengkoreksi dari mana asalnya, berujung pada kalimat kila wa qala, katanya, gitu ya. Bahkan menamakan sesuatu yang tidak Islami. Mereka mengatasnamakan tahlilan. Tahlil. Itu memang ada di bahasa Arab, namanya la ilaha illallah. Nah di kita kan Indonesia suka pakai akhiran an. Tahlilan, tasbih, tasbihan, takbir, takbiran, yasin, yasinan, gitu ya. Jadi artinya sesuatu yang dirutinkan. Makanya yang enak memang kalau sebuah ibadah itu tanya sama yang melakukan. Karena tidak boleh kita mengerjakan sebuah ibadah kecuali ada contohnya. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang contoh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, untuk ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya bagaimana hukumnya menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Menghajikan. Haji kan Rasulullah. Datang seorang wanita, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Falam haji. Hajiha kata Rasulullah. Dia belum haji, hajikan dia. Tapi tidak ada mengumrohkan orang tua. Ini kita banyak nih, umroh diulang-ulang buat orang tua, buat paman, tidak ada. Menghajikan orang tua ada. Membadalkan ada. Minta tolong sama orang soleh, membadalkan boleh. Kita haji, tolong orang soleh hajikan orang tua saya juga boleh. Atau kita sendiri nanti yang mau menghajikan lebih bagus. Nah, ya. Jangan sembarangan, ya, dan memang nggak membebani nilai. Anak-anak yang baik agamanya, anak kampus di Madinah siap membantu, nggak usah pakai bayar. Naruh duit sekian juta di embarkan, nggak perlu gitu, ya. Jadi artinya boleh menghaji orang tua itu boleh. Allah.
Betul, terakhir satu ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya tentang iman. Iman yang seperti apa Pak? Yang Bapak jelaskan. Kemudian syarat-syarat untuk jadi orang beriman itu apa aja Pak? Barakallahu fiik, Masya Allah. Iman yang dimaksud keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman yang antum sudah hafal itu ucapan yang memang landasannya ilmu. Bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari baik, takdir baik, dan seterusnya, beriman pada para rasul. Ini iman yang memang berlandaskan ilmu. Jadi kalau memang kita nggak perlu melihat Allah, tapi kita yakin ada Allah kan? Kita nggak mungkin bertemu sama Nabi, kita nggak bisa ngarang-ngarang ngimpi ketemu Nabi. Karena di kita ini banyak imannya bablas. Wah, semalam saya ngimpi ketemu Nabi. Aku saya yakin dia Nabi. Sorbannya hijau, sorbannya dari mana? Kita harus tahu dulu dalam karakter Rasul, kan di hadis ada Rasul tingginya, bidang badannya dan sebagainya. Sehingga ketika sudah ada bayangan mimpi mungkin nggak saya mimpi sama orang yang saya belum kenal, mau saya ketemu sama si itu apa ini gini. Siapa dia? Wallahu a'lam, kan nggak mungkin ya. Paling nggak ada alasan kuat. Jadi iman itu betul-betul melandaskan ilmu. Nah, yang dimaksud di sini adalah Quran dan Sunnah tadi. Tahapan pengetahuan dengan cara yang baik. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya tentu dengan belajar. Belajar dengan cara yang sahih. Dengan siapa orang-orang yang sahih? Dengan cara yang sahih, dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam. InsyaAllah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.